Maka malaikat menyampaikannya, siapa di antara umat Rasulullah, siapa hamba-hamba Allah yang mau membaca sholawat, maka aku akan sediakan pena ini untuk menulis orang-orang yang membaca sholawat. Jadi orang-orang yang membaca sholawat pada hari malam Jumat sampai Jumat besok itu adalah orang-orang yang sholawatnya langsung diantar pada Rasulullah SAW. Dan pada malam itulah maka Rasulullah mengenal suara kita, mengenal kita adalah dari bacaan sholawat yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Itulah mulianya malam Jumat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mabadu. Yang saya hormati Kirusuan, para pengajar, ustaz, dan adik-adik santri penghafal Al-Quran semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini malam Jumat, itu malam bagi kula, malam yang paling saya sayangi adalah malam Jumat. Saya kalau ada malam Jumat itu hari yang paling saya cintai adalah malam Jumat. Kenapa begitu? Karena hari malam Jumat mulai sebelum maghrib sampai pagi, maka malaikat mencatatkan dan membawa satu pena. Maka malaikat menyampaikannya, siapa di antara umat Rasulullah, siapa hamba-hamba Allah yang mau membaca sholawat, maka aku akan sediakan pena ini untuk menulis orang-orang yang membaca sholawat. Jadi orang-orang yang membaca sholawat pada hari malam Jumat sampai Jumat besok itu adalah orang-orang yang sholawatnya langsung diantar pada Rasulullah SAW. Dan pada malam itulah maka Rasulullah mengenal suara kita, mengenal kita adalah dari bacaan sholawat yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Itulah mulianya malam Jumat. Makanya kalau malam Jumat itu hari yang paling saya sukai dibanding hari-hari yang lain. Kenapa? Karena malam ini orang yang membaca sholawat langsung dihantarkan sholawatnya kepada Rasulullah SAW. Bahkan di dalam kitab Afdhal Sholawat dijelaskan di sana, bagi orang-orang yang membaca sholawat 10 kali sholat, 10 kali sholawat, itu pada malam Jumat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil hamidil alimul qadri alimi jahani wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 10 kali dalam kitab ini menjelaskan nanti ketika orang akan diambil nyawanya, syakaratul maut, maka Rasulullah akan menemani orang-orang yang membaca sholawat karena cinta kepada Rasulullah SAW. Sangat luar biasanya di situ. Makanya disinilah adik-adik sekalian semua yang menghafal Al-Quran, hendaklah kita rajin untuk membaca sholawat. Saya kalau pas malam Jumat, karena Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kalau saya malam Jumat sebaiknya membaca Al-Quran atau membaca sholawat? Maka jawabannya, kalau malam Jumat hendaklah aku banyak membaca sholawat kepada aku, katanya. Banyak baca sholawat. Makanya dalam surat Al-Ahzab berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikat pun bersolawat kepada Rasulullah. Hendaklah kalian kita semuanya bersolawat dengan penuh penghormatan kepada Rasulullah karena cinta kita kepada Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Rasulullah lebih diriwayatkan di sini sedang duduk, kemudian didatangi oleh 4 malaikat. Dan malaikat yang pertama adalah malaikat Jibril. Dan mereka menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada umatmu membaca sholawat 10 kali sholawat,
karena cinta dan rindu kepadamu ya Rasulullah, maka aku akan bersujud kepada Allah dan aku angkat kepalaku ya Rasulullah kalau orang itu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca sholawat 10 kali saja kalau karena cintanya kepada Rasulullah, maka malaikat Jibril akan mengangkat kepalanya kalau orang yang membaca sholawat tersebut sudah dimaafkan oleh Allah. Betapa luar biasanya, betapa sayangnya Allah kepada Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Adam itu pernah berdoa ketika Nabi Adam, Rasulullah belum ada. Kemudian ketika mereka akan dipertemukan Ibu Hawa, maka Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah aku bersama istriku Hawa. Maka ketika berdoa berkali belum dikabulkan, maka kemudian Nabi Adam berdoa dengan menggunakan sholawat Nabi Muhammad. Maka bersolawat di situ. Maka dengan sholawat kemudian doanya Nabi Adam dikabulkan untuk bertemu dengan Hawa. Kemudian Allah bertanya kepada Adam, wahai Adam, kenapa engkau berdoa dengan menyebut nama Muhammad dan bersolawat dengan nama Muhammad? Maka Nabi Adam menyampaikan, ya Allah, karena aku tahu bahwa di samping namamu ya Allah ada namanya Muhammad kekasihmu. Padahal Nabi Muhammad belum lahir, tapi sudah tahu bahwa Muhammad adalah kekasihnya Allah. Makanya orang-orang yang sholat, orang-orang yang bersolawat, bahkan berdoa pun, kalau berdoa mereka tidak menggunakan sholawat Nabi, kata Allah, mereka tidak akan dikabulkan doanya. Inilah saking mulianya sholawat, saking mulianya Rasulullah SAW di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau nanti ada mau hambamu ya Rasulullah meminta maaf dan mereka bersolawat ya Rasulullah, maka aku akan memintakannya. Bahkan dalam satu riwayat ketika Rasulullah yang punya rezeki dan mereka memanggil Aisyah istrinya, wahai istriku, kemarilah. Wahai istriku, aku mempunyai kelebihan rezeki, maka carilah engkau pembantu, carilah engkau cari budak, carilah engkau budak wahai istriku. Maka Aisyah radhiyallahu anha ini pergi ke pasar dan mencari budak. Dapatlah di sana budak. Maka dibelilah dari budak ini, budak yang paling rajin bekerja. Ditawarlah harganya. Kemudian malaikat Jibril langsung pulang dan menemui Rasulullah SAW. Malaikat Jibril langsung menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istrimu Aisyah telah memberi budak. Tapi mohon ya Rasulullah, nanti kalau budak itu sudah datang ke rumahmu ya Rasulullah, jangan engkau ajak masuk ke rumahmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, kenapa wahai malaikat Jibril aku tidak boleh memasukkan budak itu ke dalam rumahku? Iya, nanti budak itu cukup engkau temui di emperan atau di teras rumahmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah penasaran, kenapa ya malaikat Jibril? Iya ya Rasulullah, karena dia budak tersebut adalah dia ahlun nar, dia adalah neraka. Maka pesan malaikat Jibril ini dipegang oleh Rasulullah, padahal Aisyah belum pulang dari pasar menuju ke rumahnya untuk membeli budak. Maka diajaklah pulang itu. Begitu diajak pulang, maka benar Rasulullah kemudian menemuinya di teras dan tidak mengajak masuk dalam rumahnya. Padahal budak ini rencananya mau diajak untuk membantu pekerjaannya Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Maka kemudian sampai dari situ, maka ditemuilah si budak dari Rasulullah dan tidak diajak masuk. Kemudian Aisyah penasaran kenapa Rasulullah tidak mengajak budak ini masuk ke dalam rumah. Maka Rasulullah tidak menyampaikan, wahai Aisyah istriku, dia adalah neraka. Wahai Aisyah, dia aku telah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa dia adalah neraka. Rasulullah tidak mau menyebutin bahwa dia adalah ahli neraka, tidak mau. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai budak, apa yang kau telah lakukan selama ini? Maka disampaikan, apakah engkau seorang murajim wahai budak? Maka disampaikan, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa sangat rajin ya Rasulullah, aku ini seorang budak. Apakah kau pernah melakukan hal-hal yang di luar ketentuan yang diharapkan? Ya Rasulullah, aku ini budak. Apapun sudah aku lakukan ya Rasulullah. Apakah
apakah engkau sudah melakukan kebaikan? Ya Rasulullah, aku ini Buddha ya Rasulullah. Dalam tekanan majikanku, bagaimana aku melakukan hal-hal yang baik ya Rasulullah? Aku tidak pernah melakukan hal yang baik. Maka Rasulullah tahu kemudian, oh ini kenapa malaikat Jibril langsung memberitahu bahwa dia menjadi ahli neraka. Karena mereka tidak melakukan kebaikan, mereka tidak sholat, bahkan mereka melakukan hal yang dilarang oleh agama pun mereka sudah dilakukan karena majikannya adalah meminta apapun itu kan mereka dilakukan. Maka kemudian si Buddha ini ditanya oleh Rasulullah, ditanya lagi, apakah engkau pernah melakukan kebaikan? Apakah engkau pernah sedekah? Wahai Buddha, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa bersedekah ya Rasulullah? Hidup saya sudah pas-pasan. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang sebagaimana disuruh dalam Al-Quran. Wahai Rasulullah. Maka ketika Rasulullah tahu seperti ini, Rasulullah tidak memberitahukan kepada Aisyah, wahai Aisyah, dia ahli neraka. Enggak. Itulah hebatnya Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah wahyu yuha. Mereka tidak menyampaikan, Rasulullah tidak menyampaikannya. Maka kemudian Rasulullah kemudian mempunyai 3 butir kurma. 3 butir kurma yang tadinya mau dimakan oleh Rasulullah. Kemudian diberikanlah kurma ini kepada seorang Buddha. Maka kemudian Buddha itu salam dan mengatakan salam dan kemudian pergi. Dan Buddha juga menanya sebelum pergi, ya Rasulullah, apakah aku dibolehkan bekerja di tempat rumahmu ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah yang menyampaikan, wahai Buddha, wahai ibu, pergilah kau, pulanglah, dan kau tidak usah bekerja di sini. Dan mulai hari ini engkau merdeka, wahai ibu. Mereka dimerdekakan oleh Rasulullah. Maka kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa aku pulangkan budak yang baru saya beli tadi? Wahai istriku. Rasulullah itu kalau manggil istrinya selalu indah. Kayak Ustaz Mardono, kalau manggil istri, wahai istriku. Gitu ya. Harus kan? Sama. Saya kalau waktu pacaran dulu, saya manggil istri saya itu sayang. Tapi begitu saya nikah, tambahnya ada, ya istriku sayang. Sampai hari ini kalau saya manggil istri saya, ya istriku sayang. Gitu Gus. Kenapa saya meniru Rasulullah? Orang ketika marah dipanggil-manggil nama, ya istriku sayang, itu susah Gus. Kalau istri ngomel-ngomel mengambek, panggil aja, ya istriku sayang, ada apa? Gus buat pasti kalau bapak-bapak itu berarti Gus nggak pernah panggil begitu. Yakin ya Gus? Yakin? Kalau saya bukan, saya panggilnya selalu pakai sayang, ya istriku sayang. Lagi ngomel-ngomel dipanggilnya, ya istriku sayang. Lu saya kalau dipanggil ya istriku sayang pasti lu. Jadi, nah akhirnya Rasulullah menyampaikan, ya wahai Aisyah, biarkanlah dia pulang dan mulai hari ini mereka merdeka dari perbudakannya. Kemudian buah kurma ini dimakan di jalan sama seorang Buddha ini, dimakan dikit-dikit. Nah suatu ketika di jalan ada seorang nenek tua dan kelaparan, dan dia menyampaikan, wahai si bulan, aku juga kelaparan. Apakah boleh aku meminta buah kurma aku? Minta pada Buddha. Maka si Buddha ini langsung mengatakan, wahai nenek, kurma ini tidak sedikit, sisa aku makan. Apakah kau mau dengan kurmaku ini? Maka nenek mengatakan, wahai ibu, aku juga sudah lapar, aku belum makan. Maka kurma yang tidak sedikit ini dikasihkan oleh seorang Buddha ini kepada seorang nenek. Apa yang disampaikan, ya Allah, aku ingin memberikan buah kurma ini yang aku makan ini karena aku cinta kepada Rasulullah. Ya Allah, aku memberikan kurma ini kepada nenek itu karena aku merindukan Rasulullah. Karena habis ketemu Rasulullah, mereka sayang kepada Rasulullah, mereka cinta kepada Rasulullah. Ya Allah, aku bersedekah ini ya Allah karenamu ya Allah, dan aku mencari keridhaanmu. Maka diberikanlah buah kurma ini kepada seorang nenek. Langsung malaikat Jibril menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, orang yang tadi, seorang Buddha yang tadi ya Rasulullah, tadinya mereka namanya sudah tercatat di dalam nerakanya Allah. Tapi sekarang ya Rasulullah, namanya dia sudah tidak ada di dalam nerakanya Allah. Coba bayangkan, tadinya menjadi ahlul nar, ahli neraka. Kemudian tak berapa lama mereka menjadi ahli surga
dan namanya sudah ada di dalam catatan wakil menjadi ahli syurga. Maka malaikat Jibril langsung menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, budak yang kau suruh pulang tadi ya Rasulullah, dia sekarang menjadi ahli syurga dan namanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz adalah namanya dia menjadi ahli syurga katanya. Saya tidak tahu ya Rasulullah apa yang dilakukannya sehingga namanya mereka menjadi ahli syurga, kata malaikat Jibril. Jadi kita ini sama malaikat lebih mulia manusia daripada malaikat. Jauh lebih mulia manusia kalau manusia itu berbuat baik. Tapi kalau manusia itu berbuat jelek, maka manusia akan lebih rendah daripada apa? Ya, daripada hal yang buruk pun lebih rendah itu. Tapi kalau manusia itu berbuat baik, maka dia lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Maka kemudian bertanya malaikat Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang terjadi ya Rasulullah? Aku tidak tahu. Malaikat Jibril tidak tahu. Mereka tadinya adalah menjadi ahli neraka, tiba-tiba sekarang sudah menjadi ahli syurga. Karena yang ngomong adalah Rasulullah, kekasihnya Allah. Maka langsung diberitahunya. Maka kemudian Rasulullah langsung menyampaikannya, wahai malaikat Jibril, mereka adalah telah mensedekahkan kurma yang telah aku berikan karena mereka mencintaiku. Maka kemudian datang, dipanggillah seorang ibu tadi. Maka ibu itu langsung dipanggil oleh Rasulullah kembali. Wahai Aisyah istriku, panggillah ibu yang tadi ke sini. Maka dipanggillah di situ. Begitu dipanggil, maka ditanya oleh Rasulullah, wahai ibu, apa yang telah engkau lakukan itu? Maka seorang mudanya langsung mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak melakukan apapun ya Rasulullah. Aku tidak melakukan apapun ya Rasulullah. Aku juga masih sama seperti tadi ya Allah. Aku tidak melakukan apapun ya Rasulullah. Seorang budak yang mengaku terus terang. Makanya orang-orang yang taubatan nasuha itu ketika mereka buat pengakuan, ya Allah, aku telah banyak melakukan kesalahan ya Allah, aku telah berbuat dosa ya Allah, maka nanti ketika di alam mahsyar dipertanggungjawaban, maka Allah langsung beritahukan, kan hambaku, engkau telah bertobat kepadaku, maka aku akan tutupi keburukanmu, wahai hambaku. Tapi kalau bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang tidak merasa bersalah, orang-orang yang selalu merasa benar, maka di hadapan Allah nanti ketika ditanya Allah, wahai si fulan, apa yang telah kau lakukan? Ya Allah, aku telah tidak melakukan kesalahan. Maka lalu orang itu akan diseret oleh Allah, diseret oleh malaikat, kemudian mereka akan tidak diampuni. Tapi bagi orang-orang yang sudah bertobat, ya Allah, dosaku sangat banyak ya Allah, aku telah melakukan banyak kezaliman ya Allah. Maka ketika ditanya Allah, wahai hambaku, apa yang kau telah lakukan? Ya Allah, aku telah banyak melakukan kesalahan ya Allah, maka ampunilah dosaku. Maka Allah langsung mengatakan kepada malaikatnya dalam satu riwayat, kalau kau seperti itu, maka aku akan maafkan. Sama seperti orang ibu ini. Mereka begitu sampai di sana tanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak melakukan apapun ya Rasulullah, aku tidak berbuat baik apapun ya Rasulullah, aku hanya ketika kau berikan kurma ya Allah, ada orang meminta, kemudian aku berikan, aku berniat ya Allah, aku memberikan ini karena setengah karena-Mu ya Allah, dan aku meniru Engkau ya Rasulullah. Maka disampaikan kepadanya, wahai ibu, engkau sebelumnya adalah menjadi ahli neraka, dan kali ini namamu sudah ada di syurganya Allah. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah SAW. Orang-orang yang cinta Rasulullah, orang-orang yang rindu kepada Rasulullah, sama kayak malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada umatmu yang membaca salawat karena cintanya kepadamu, karena rindunya kepadamu ya Rasulullah, aku akan bersujud kepada Allah dan aku akan mengangkat kepalaku ya Rasulullah, sampai orang itu yang membaca dimaafkan dosanya oleh Allah. Sebegitunya luar biasanya ketika orang-orang yang membaca salawat karena cintanya kepada Rasulullah. Hanya adik-adikku sekalian, ayo selain dengan nanti ada menjadi penghafal Al-Quran, saya selalu berdoa kalau tiap malam untuk mendoakan adik-adik semuanya. Dan Ustaz saya doakan, ya Allah, jadikanlah anak-anak yang belajar Al-Quran di sini ya Allah, menjadi ahlul Quran, dan jadikanlah ahlullah-Mu ya Allah. Dan ketemukanlah nanti di alam kubur ya Allah, sudah bertemu dengan anak-anak yang di sini belajar Al-Quran ya Allah. Karena nanti kita itu kalau di alam kubur itu sudah bertemu lagi. Sama ketika
Fatimah putri Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mau meninggal, maka orang yang paling bersedih pertama adalah Fatimah. Ketika mau meninggal, itu malaikat dipanggil oleh Allah, wahai malaikat Israel, kalau engkau akan menemui kekasihku, akan menemui Rasulullah, maka ucapkanlah salam terlebih dahulu. Kalau kekasihku nanti tidak mau engkau panggil, belum mau mencabut nyawanya, belum cabut rohnya, maka berikanlah kesempatan, jangan kau cabut rohnya. Tapi engkau dengan menggunakan wajah yang sangat ganteng, yang sangat lembut, maka setelah itu engkau salamlah, temuilah kekasihku Rasulullah. Maka kemudian malaikat Jibril datang dan mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka orang yang di depan pertama itu adalah Fatimah. Maka ucapan salam ini kemudian dijawab oleh Fatimah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pesannya Allah, nanti kalau engkau bertemu dengan kekasihku, maka jadilah engkau orang yang sangat ganteng. Maka jadilah orang yang sangat ganteng di situ, sangat ganteng. Dan ucapkan salam, maka diucapkanlah salamnya itu. Berucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang menjawab adalah Fatimah. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai siapakah engkau? Aku diutus untuk bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah tidak bisa ditemui, Muhammad tidak bisa ditemui, karena Muhammad sedang sibuk dengan dirinya sendiri katanya. Yang dimaksud sibuk dengan diri sendiri bukan karena menyibukkan, tapi kesibukan Rasulullah karena rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Fatimah mengatakan sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Ada yang mengatakan riwayat hadis lain, sibuk dengan diri sendiri karena Rasulullah sedang merasakan sakit. Kemudian malaikat Israel mengucapkan salam yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ucapan salam ini kedengar oleh Rasulullah SAW. Maka dipanggillah Fatimah, wahai anakku, wahai putriku, kemarilah. Siapa Rasulullah yang memanggilmu itu? Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai putriku, dia adalah malaikat Israel. Maka gemetarlah tubuhnya Fatimah. Maka menangislah Fatimah karena tahu Rasulullah akan bertemu dengan Allah dan Rasulullah akan meninggal di situ. Wahai putriku, masukkanlah dia, masukkanlah Fatimah, masukkanlah malaikat Israel. Maka Fatimah dengan berat hati mengajak masuk malaikat Israel. Kemudian ditanya, wahai malaikat Israel, apakah yang diutus oleh Allah kepadamu? Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, aku diminta oleh Allah ya untuk mengambilmu dan ku bertemu dengan Tuhanmu, wahai Rasulullah. Maka langsung Fatimah itu mendatangi Rasulullah. Wahai anakku, kemarilah. Maka kemudian Fatimah menangis sejadi-jadinya. Dan Fatimah menangis. Fatimah menangis sampai dalam suatu riwayat itu menangis akan kesedihan akan ditinggal oleh kekasihnya. Walaupun Fatimah adalah putrinya, ketika Rasulullah mengatakan sebagai Rasulullah, maka Fatimah menjadi dirinya sendiri. Maka kemudian dibilang, wahai Fatimah, aku akan bertemu dengan Allah. Maka Fatimah menangis. Kemarilah Fatimah, engkau jangan menangis wahai Fatimah. Setelah aku nanti bertemu dengan Allah, maka orang yang pertama kali akan menyusulku adalah engkau, wahai putriku. 6 bulan kemudian engkau akan menyusulku, wahai putriku Fatimah. Maka begitu dibilang oleh Rasulullah bahwa orang yang pertama kali yang akan menyusulku adalah Fatimah, maka Fatimah langsung tersenyum dan langsung bahagia. Kenapa bahagia? Karena orang-orang ini, Fatimah adalah orang yang sangat rindu kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Fatimah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika dibilang, wahai Fatimah putriku, bahwa nanti yang akan menyusulku pertama kali adalah engkau, wahai putriku. Maka langsung tersenyum Fatimah. Fatimah langsung tersenang, bukan lain. Maka Aisyah pun bertanya, wahai Fatimah, apakah yang diomongkan oleh ayahmu
sehingga engkau tadinya menangis dan sekarang engkau tersenyum dan bergembira seperti ini. Apa yang yang dilakukan dengan Rasulullah kepada? Maka Fatimah tidak menyampaikan kepada Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Maka tersenyum, senang dan sebagainya. Itulah gambaran orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, orang-orang yang rindu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah akan menjadikan suatu magnet yang sangat kuat ketika seorang hamba ini akan bertemu dengan kekasihnya, yaitu Rasulullah SAW. Apakah kita bisa untuk mencintai Rasulullah seperti itu? Apakah kita bisa untuk merindukan Rasulullah? Maka jawabnya bisa. Mungkin nanti di ngaji berikutnya saya akan menceritakan tentang kisah Rasulullah ketika akan dipanggil oleh Allah. Ketika Rasulullah akan dicabut nyawanya, saya akan mungkin pada ngaji berikutnya insya Allah tidak akan dibahas. Kemudian Fatimah langsung menyampaikan, begitu senangnya ketika kekasihnya, ketika Fatimah inilah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah, orang yang sangat rindu kepada Rasulullah. Sampai bahkan Fatimah ini sebelum meninggal itu menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu suaminya, wahai suamiku, nanti kalau aku sudah meninggal bertemu dengan kekasihku, bertemu dengan Rasulullah, ya wahai Ali, nikahlah engkau dengan Usama. Jadi kalau mau menikah yang kedua, yang nyuruh istrinya, jangan ngumpet-ngumpet Gus, oleh Gus, oleh Gus. Apalagi Pak Sofian, tak boleh Pak Sofian ngumpet-ngumpet, ya harus ngomong Pak Sofian. Nah, ini gambaran-gambaran orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Maka mereka pun akan diberikan jaminan yang sangat luar biasa, sama sampai orang-orang yang membaca sholawat. Adik-adik anak-anakku sekalian, kalau sholawat, saya ngapunten, kadang-kadang saya tuh kalau rindu kepada Rasulullah sampai nangis. Saya kalau rindu, ya Allah, rindu kepada Rasulullah itu sampai meneteskan air mata. Kalau saya kangen Rasulullah juga sama, nangis. Apakah kita semuanya bisa? Mari coba kita ketika sholawat, maka hadirkan ketika kita sholawat, maka hadirkan Rasulullah seolah-olah ada di depan kita. Makanya kalau sholawat jangan cepet-cepet, maka diresapilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diresapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah keselamatan kepada Nabi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan kepada keluarganya, ya Allah. Maka hadirkanlah seolah-olah Rasulullah ada di depan kita, maka kita akan menjadi lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau bisa sama itu dengan pelan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tapi diikuti dengan hatinya untuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW. Gak usah cepat-cepat, gak usah sengaja jumlah, tapi ketika kita baca sholawat dan Rasulullah dihadirkan di depan kita, maka kita akan semakin cinta kepada Rasulullah, maka kita akan semakin rindu kepada Rasulullah. Maka kalau kita sudah rindu, maka kita akan timbul rasa kangen. Bisa. Maka itulah anak-anakku sekalian dan sekalian, adik-adik semua sudah punya bekal yang sangat bagus, yaitu menjadi penghafal Al-Quran. Yang pernah saya sampaikan, pada penghafal Al-Quran punya banyak kelebihan nanti di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail juga menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti kalau ada hambamu, ada umatmu yang membaca sholawat karena rindunya kepadamu, karena cintanya kepadamu, ya Rasulullah, maka mereka nanti begitu terbangun dari liang lahat, ya Rasulullah, maka aku akan bawakan pahit. Karena dalam satu riwayat ini, dalam kitab Durratun Nasihin, ketika orang dibangkitkan di alam mahsyar, itu panasnya sangat luar biasa, dan bahkan bumi ini seolah-olah menjadi tembaga. Kita bisa bayangkan tembaga, panasnya sangat luar biasa. Ada dalam kitab Durratun Nasihin yang pernah kami sampaikan waktu ngaji ini. Ada seorang anak perempuan bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah lama, ya Rasulullah, ingin dan kangen bertemu dengan ibuku, dan aku kangen bertemu dengan ayahku. Dan
tanganku seperti ini ya Rasulullah, aku telah bermimpi menjadi kenyataan. Maka Rasulullah bertanya, engkau bermimpi apa wahai anakku? Aku telah bermimpi ya Rasulullah, seolah hari ini adalah hari kiamat dan aku telah kena percikan neraka itu sehingga tangan saya menjadi terbakar seperti ini. Kemudian saya bertanya kepada malaikat, ya Rasulullah, kenapa engkau tahu bahwa itu malaikat? Iya ya Rasulullah, karena begitu yang bertanya adalah begini pertanyaannya, wahai si fulan, kenapa engkau mundar mandir seperti itu? Wahai kenapa manusia engkau mundar mandir seperti itu? Karena mereka memanggilku wahai manusia ya Rasulullah, maka saya yakin dia adalah malaikat. Maka Rasulullah, karena Rasulullah ini adalah seorang kekasihnya Allah, apa yang disampaikan oleh Allah Rasulullah wahyu yuha, maka langsung Rasulullah membenarkan benar dia adalah malaikat. Maka aku bertanya ya Rasulullah, aku bertanyakan di mana tempat ibuku dan di manakah tempat ayahku. Aku pengen tahu ibuku yang sudah lama meninggal lama. Aku pengen tahu ibuku sedang ada di mana. Apakah ibuku ada di surga atau ibuku ada di neraka? Katanya. Maka kemudian seorang anak ini langsung meminta kepada malaikat, ya malaikat, tunjukkanlah di mana tempatnya itu. Maka malaikat pun memberitahu kepada seorang anak ini, nanti kalau di sana ada istana api, maka ucapkanlah salam. Maka benar kemudian malaikat itu beritahu dia ada istana api. Wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma narun hamiyah. Nanti kalau ada tulisan seperti itu di dalam pintu istana itu, maka kau ucapkanlah salammu. Nanti kalau ibumu atau ayahmu menjawab, berarti ayahmu ada di neraka itu. Tapi kalau ibumu tidak menjawab, berarti ibumu tidak ada di neraka itu. Maka seorang anak ini langsunglah datang, karena yang menyuruh adalah malaikat. Maka Allah pun memberikan idenya, maka anak ini pun tak terbakar sama sekali walaupun di istana api. Maka begitu sampai tulisannya istana api, wa amma man khaffat mawazinu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, maka anaknya ini langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahai ayahku. Maka tidak ada jawaban. Maka istana neraka tetap tertutup rapat. Maka diucapkanlah salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahai ayahku. Maka sama neraka istana maka ini tidak terbuka sama sekali. Maka anak ini menyampaikan salam yang ketiga kepada bapaknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahai ayahku. Maka jawaban salam yang ketiga ini bahwa tidak ada jawaban dari ayahnya. Maka anak ini langsung senang, ya Allah, mudah-mudahan ayahku ada di surga ya Allah. Maka kemudian anak ini langsung menyampaikan salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahai ibuku. Begitu menyampaikan salam kepada ibunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahai ibuku, maka pintu neraka langsung terbuka. Pintu neraka langsung terbuka. Orang langsung melihat panasnya api neraka dan melihat ibunya sedang disiksa oleh Allah. Melihat ibunya sedang dibakar di situ dan melihat ibunya sedang semua hangus balik, cuma tertinggal tangannya, kedua tangannya yang tidak dibakar oleh Allah. Maka seorang anak ini bertanya dalam kitab Nurul Nasih, wahai ibu, apa yang kau lakukan seluruh tubuhmu terbakar seperti ini wahai ibu? Kenapa hanya tanganmu saja yang tidak terbakar wahai ibu? Maka seorang ibu menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, ya, aku telah dibakar oleh Allah dan aku merasa kepanasan tiap hari. Aku gak kuat seperti ini wahai anakku. Apa yang kau lakukan wahai ibu? Iya, tanganku ini tidak terbakar karena waktu itu saya bersedekah memberikan kepada anak yatim makanan yang sudah bau, aku berikan kepada anak yatim piatu. Dengan makanan yang sudah bau aku berikan ke anak yatim piatu, inilah amal yang diterima oleh Allah sehingga tanganku tidak dibakar oleh Allah. Padahal nasi yang sudah, kue yang sudah bau, gimana kalau memberikan kue
nggak bau, kue yang paling terbaik. Maka mereka pahalanya bukan akan jauh lebih banyak. Ini yang sudah bau saja, yang sudah basi, itu masih bisa menyelamatkan tangannya ibu ini. Maka anaknya bertanya, wahai ibu, kenapa seluruh tubuhmu semua terbakar, termasuk kepalamu, kakimu, semua badanmu terbakar? Kenapa dengan tanganmu yang sebenarnya tidak terbakar, wahai ibu? Maka ibunya menjawab, ya, waktu itu ketika ada orang membangun masjid, kemudian mereka kakinya berdarah, pernah paku, kemudian ada secari cewek, kain yang sudah nggak terpakai, sudah sangat jelek, kemudian saya sobek, saya talikan, saya ikatkan di kakinya, kemudian darahnya berhenti. Inilah amal yang diterima oleh Allah, sehingga kedua tanganku tidak dibakar. Padahal tadi kainnya sudah sangat jelek. Kenapa? Karena memberikannya karena Allah, amal ini diterima. Kalau kita memberikan kain yang bagus, obat yang bagus, mungkin pahalanya akan jauh lebih besar. Maka kemudian bertanya anak ini, wahai ibu, apakah ayah pernah melihat dan menengokmu ke sini, wahai ibuku? Maka ayah langsung ibunya menanyakan, ayahmu tidak pernah melihatku ke sini. Ayahmu nggak pernah menengok aku disiksa oleh Allah. Ayahmu nggak pernah menengok aku dibakar oleh Allah. Ayahmu nggak pernah melihat sama sekali bahwa aku mengalami kesengsaraan yang luar biasa seperti ini. Dulu aja ayahmu ketika di dunia janji kepadaku, kita cinta sehidup semati. Begitu saya mati dibakar begini, bapakku nggak pernah datang ke sini. Jadi kalau ada cowok pacaran yang kita hidup semati, jawabannya gombal. Pasti kan gitu. Pasti jawabnya gombal saja. Ketika disiksa Allah seperti ini, mereka tidak pernah datang. Tak ada. Maka anak ini langsung bertanya, wahai ibu, ayah benar-benar tidak pernah datang. Ayahmu jangankan datang, ngirim kabar saja enggak. Ngirim kabar saja enggak. Jadi kalau ada yang pacaran nanti kita cinta hidup semati ya. Nah, jawabannya ya. Tapi jangan dibilang gombal beneran, bacanya nanti bisa bukan jadi pacaran ya. Tapi kalau anak hafal Quran nggak perlu pacarannya berbeda, jangan pegang-pegangan, jangan cium-ciuman, yang beda ya. Jadi karena kalian menjadi penghafal Al-Quran itu berbeda dengan jangan ikut-ikutin hal-hal yang lain. Nah kemudian dia bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kalau aku ingin bertemu dengan ayahku, apakah aku harus menyampaikannya? Maka kemudian seorang malaikat beritahu kepada anak ini, wahai Sifat, kalau engkau nanti di sana ada istana surga, maka ucapkanlah salam, maka engkau tidak perlu membuka pintunya, maka pintu itu akan terbuka sendiri. Maka benar, anak ini langsung mendatanginya dan mengucapkan salam di depan istana surga itu. Istana yang penuh dengan intan, istana yang penuh dengan keindahan dan sebagainya. Maka anak ini langsung mengucapkan salam di depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai ayahku. Maka sekali diucapkan salam, maka pintu surga langsung terbuka. Begitu melihat pintu surga, maka seorang anak dengan takjub karena rumah ayahnya begitu indahnya. Begitu sangat indah. Maka di situ intan, berlian, semua bangunannya sesudah indah semuanya. Bahkan dalam hadis disebutkan surga nanti itu luasnya seluas bumi dan langit. Ibunya dihimpit, ibunya disiksa, ibunya dibakar. Seorang ayah yang mereka menerima kenikmatan yang sangat luar biasa. Kemudian anak ini bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, apakah kau pernah menengok ibu? Apakah kau pernah menengok ibu, wahai ayahku? Maka ayahnya mengatakan, wahai anakku, aku dulu sedang menasihati ibumu, wahai ibu, wahai istriku, sholatlah yang rajin, bersedekahlah. Tapi ibumu ini pelit, wahai anakku. Ibumu ini susah dibilangin, pergi kemana-mana gak pernah bilang. Aku sebagai suami sudah ingatkan berkali-kali, tapi mereka tidak bisa, wahai anakku. Jadi kau tidak pernah menengok, wahai ayah. Aku tidak pernah menengok. Kenapa? Karena sama dalam surat Al-A'raf. Jadi nanti ketika manusia itu dipisahkan dengan sangat dinding yang sangat tinggi antara surga dan neraka, dipisahkan dinding dan Al-Quran. Maka kemudian seorang anak bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, itu minuman apakah?
Ini adalah minuman dari telaga Kausar yang aku biasa membagi-bagi kepada orang-orang yang soleh. Aku biasa membagi kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Aku biasa membagi kepada orang-orang yang istiqomah dengan Al-Qur'annya. Aku biasa membagi kepada orang-orang yang rajin bersolawat. Kemudian ditanya lagi, kalau itu apa wahai ayahku? Ini juga sama telaga air Kausar. Ini yang biasa aku membagi-bagi kepada orang-orang yang soleh. Aku selalu membaginya ini. Apakah aku boleh mengambil wahai ayahku? Maka anak ini masuk ke surganya ayahnya, mengambil air dari telaga Kausar. Maka air ini dibawa dari satu ceret yang itu adalah ceret ya, kalau dalam hadis disebut ceret ya. Kemudian dibawalah ini ke tempat ibunya yang ada di neraka. Dibawa. Maka air ini dibawa oleh seorang anak ini ke neraka. Kemudian begitu mau dikasihkan ibunya, karena di neraka ini sangat orang yang sangat banyak, apinya sangat banyak, maka air ini tumpah. Begitu tumpah apa? Maka neraka itu jadi padam. Tapi karena saking banyaknya orang di situ, maka kemudian neraka ini muncul kembali, air apinya membakar orang-orang yang jadi ahli neraka. Nah, kemudian sampai di situ, kemudian inilah ya Rasulullah. Kemudian karena saya melihat seolah-olah ini adalah kiamat, kemudian percikan api neraka itu ya Rasulullah mengenai tanganku sehingga tanganku menjadi terbakar seperti ini ya Rasulullah. Maka langsung anak ini menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku datang kemari ke sini ya Rasul, aku ingin menggantikan ibuku yang sedang disiksa oleh Allah. Aku ingin menggantikan ibuku ya Rasulullah yang sedang dibakar oleh Allah. Aku ingin menggantikan ya Rasulullah, menggantikan ibuku yang karena ibuku saat ini mereka disiksa dengan kemelaratan, dengan segala keburukan menderita ya Rasulullah. Aku ingin menggantikannya ya Rasulullah. Maka Rasulullah langsung mendengar ucapan seperti, wahai anakku, wahai si fulan, kemarilah, aku akan syafaati engkau dan aku akan bersabda tanganmu seperti semula dan engkau tidak terbakar kembali. Karena anak ini adalah anak yang sangat soleh, anak yang selalu membaca Al-Quran dalam riwayat dan sebagainya, selalu berbuat baik. Maka dia menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, aku tidak ingin engkau sembuhkan tanganku yang terbakar ini, tapi aku ingin ya Rasulullah, aku ingin mengganti, aku disiksa oleh Allah, menggantikan ibuku. Coba bayangkan, disiksa oleh Allah, dibakar oleh api neraka, maka anak ini menggantikan ibunya. Maka kemudian Rasulullah begitu mendengar permintaan seorang ini, maka Rasulullah pun menangis. Rasulullah menangis karena ada anak yang sangat salehah ini meminta mereka mengganti posisi ibunya yang sedang dilaknat oleh Allah, yang sedang dibakar oleh Allah. Maka begitu mendengar anak ini, ya Rasulullah, aku tidak ingin kau sembuhkan ya Allah, tapi aku ingin mengganti ibuku yang sedang dibakar oleh Allah. Aku ingin menggantikan ibuku ya Rasulullah, ibuku yang sedang disiksa. Aku ingin menggantikannya ya Rasulullah. Maka Rasulullah langsung menangis dan beliau menyampaikan, wahai anakku, marilah. Marilah. Kalau engkau ke sana, maka ambillah, tolonglah ibumu, tolonglah ibumu, nanti julurkanlah tanganmu, dan tanganmu nanti peganglah tanganku, kata Rasulullah. Kalau tanganku pegang ini, maka engkau ambillah tanganmu, ambillah ibumu yang ada di neraka ini, angkatlah dengan tanganmu, dan tanganmu nanti jangan terputus dengan tanganku, kata Rasulullah. Maka kemudian betul, maka tangannya anak ini maka dijulurkan ke neraka. Kemudian sampai neraka ini, maka diambillah ibunya. Diambillah ibunya ini, maka ibunya langsung diangkat karena ada. Kenapa bisa? Tangannya memberikan di neraka, anak ini tidak terbakar sama sekali. Anak ini sama sekali tangannya tidak terbakar karena tangannya anak ini bersambung dengan tangannya Rasulullah SAW. Syafaatnya Rasulullah sampai di sini. Bahkan orang-orang yang disyafaati Rasulullah itu tidak mereka pada hari kiamat. Di dunia pun Allah Rasulullah sudah mensyafaati bagi orang-orang yang dikehendaki. Sama kayak tangannya tadi, orang ini sudah disiksa, ibunya disiksa di api neraka yang sangat panas, tapi anaknya ini pengen membantu orang tuanya, dan mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Kemudian tangannya bergandengan dengan tangan Rasulullah, maka mereka bisa mengangkat ibunya dari siksa api neraka, kemudian diintaskan, maka ada sambungannya dengan Rasulullah SAW.
adik-adikku sekalian, kalau kalian bersolawat, maka solawat itulah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Maka kemudian diangkatlah ibunya, maka dipertemukanlah dengan seorang ayahnya. Maka kemudian ayahnya akhirnya bersama dengan ibunya di surga karena ada anak-anak yang soleh. Punya anak-anak yang soleh. Indahlah anak-anakku sekalian. Maka jadilah kalian semua menjadi anak-anak yang soleh. Awaladun salihun yatfa'una. Anak-anak yang soleh inilah yang bisa membantu orang tuanya. Anak-anak yang soleh inilah yang bisa mempertemukan yang mereka ahli neraka menjadi ahli syurganya Allah, karena mereka telah disyafaati Rasulullah, ada sambungannya tangannya dengan tangannya Rasulullah, sehingga mereka tidak terbakar oleh api neraka. Makanya di situ langsung bunyinya dalam surat Yasin, salamun qaulan min rabbir rahim. Salam selamat kepada orang yang soleh dalam syurga. Tapi berbeda dengan yang berikutnya, wamtazul yawma, salamun qaulan min rabbir rahim. Kemudian berikutnya itu berbeda. Makanya di sini adik-adikku sekalian, maka kalianlah senanglah ketika malam Jumat untuk membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Syafaatnya Rasulullah tidak hanya hari kiamat. Orang anak ini yang bermimpi bertemu ibunya disiksa, maka anak ini berarti hidupnya masih di dunia, tapi ibunya ada di nerakanya, ayahnya ada di syurganya. Inilah menggambarkan bahwa orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang merindukan kepada Allah, mereka di alam kubur mereka akan bertemu dengan orang-orang yang dicintai. Sama dengan Fatimah tadi, wahai Fatimah, engkau nanti akan menyusulku. Maka kemudian meninggal, maka Fatimah langsung berdamai dengan Rasulullah. Nah, padahal itulah mimpi ini adalah sangat-sangat panas di alam mahsyar nanti. Sama kemudian malaikat Israfil. Malaikat Israfil mendengar Rasulullah, dan malaikat Israfil juga menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada umatmu yang karena cintanya sangat besar kepadamu, yang karena rindunya sangat besar kepadamu, dan mereka membaca salawat kepadamu karena rasa cintanya kepadamu, karena rasa rindunya kepadamu ya Rasulullah, maka nanti ketika mereka melewati Siratal Mustaqim ya Rasulullah, aku akan gendong mereka. Siratal Mustaqim ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan ini kalau dalam satu riwayat hadis, ini adalah sesuatu yang sangat tajam, yang sulit orang bisa melewati. Adalah orang yang bisa melewati adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka begitu merasa pulang, maka langsung bertemu dengan syurga. Tapi orang-orang yang tidak itu, maka mereka akan sangat keberatan. Maka janjinya malaikat Israfil, kalau mereka banyak membaca sholawat karena rindu kepada Rasulullah, maka ketika mereka akan melewati Siratal Mustaqim, maka malaikat akan menggendongnya. Makanya anak-anakku sekalian, kalau baca sholawat maka niatkan, ya Allah, aku membaca sholawat ini karena aku rindu kepada Rasulullah, karena aku cinta kepada Rasulullah, maka rindu ya Allah. Sami. Ya, kalau pas sholawat itu kadang-kadang doanya juga sama seperti itu. Ya Allah, jadikanlah ya Allah sholatku ini, sholawatku sampaikanlah kepada Rasulullah, dan jadikanlah aku orang-orang yang banyak baca sholawat ya Allah, dan nanti berikanlah syafaat nanti ya Allah. Ketika ngirim Fatihah juga sama, ya Allah, aku ngirim Fatihah ini ya Allah, ayat yang mulia ya Allah, ayat yang kau yang sangat sungguh mulia ya Allah, aku mencintai dan aku mencintai ayat-ayatmu ya Allah, maka sampaikanlah kepada Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang mengatakan ya Allah aku cinta kepadamu, ya Allah aku cinta dengan ayat-ayatmu, maka rahmat Allah akan dibuka di sana. Maka sama ketika orang ini ketika melihat Siratal Mustaqim, maka langsung malaikat Israfil mengatakan, kalau ada hambamu, kalau ada umatmu yang membaca salawat karena cinta kepadamu ya Rasulullah, maka aku akan gendong dia dari jalur Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim ini sangat luar biasa tajamnya menurut hadis tersebut. Dalam tafsir juga disebut sangat tajamnya, bahkan mereka banyak orang yang langsung terjatuh. Tetapi bagi orang-orang yang punya keistiqomahan, orang-orang punya tempat tersendiri, orang-orang menjadi ahlul Quran, orang-orang yang menjadi ahlul Allah, orang-orang yang menjadi ahlul sholawat, orang-orang yang menjadi ahlul bait. Ahlul bait itu adalah dianggap sebagai keluarganya Rasulullah. Kalau ahlul Quran mereka dianggap sebagai keluarganya Allah. Orang-orang yang punya keistiqomah dengan Al-Quran, orang-orang yang punya keistiqomah dengan sholat malam, orang-orang yang punya keistiqomah dengan sholat witir, orang yang punya keistiqomah dengan sholat duha, orang-orang yang punya keistiqomah dengan amalan bedanya, maka mereka akan mendapatkan tempat tersendiri nantinya. Tapi
hati semuanya, niatkanlah ya Allah, aku mencari keridhaan-Mu ya Allah, karena aku mencintai-Mu ya Allah, karena aku merindukan-Mu ya Allah, karena aku juga sangat mencintai Rasulullah. Orang-orang yang cinta kepada Allah, mereka tidak pernah peduli dengan pahala, tapi Allah akan berikan tempat yang sangat mulia. Maka kemudian malaikat yang terakhir, malaikat Israel, menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau nanti ada umatmu yang membaca sholawat karena rindunya kepadamu, karena cintanya kepadamu, dan karena apapun yang dilakukan karena kerinduan kepadamu, nanti kalau mereka akan meninggal ya Rasulullah, aku akan ambil nyawanya sama ketika aku mengambil ruhnya para nabi-nabi. Coba dijanjikan akan disamakan dengan mengambil rohnya para nabi. Kita bisa bayangkan Nabi itu kekasihnya Allah. Orang-orang membaca sholawat, bahkan dalam kitab Abdullah Saud dijelaskan orang-orang yang rajin membaca sholawat, mereka karena cintanya, maka begitu akan diambil ruhnya, maka kemudian Rasulullah akan menemaninya. Makanya bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang cinta Allah, orang-orang yang cinta kepada Rasul, maka kematian bukan merupakan sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena mereka kena rindu pada kekasihnya, yaitu ketika seseorang akan bertemu dengan Tuhannya, orang-orang yang bertemu dengan Allah, dan mereka dengan rindu, maka Allah juga akan merindukannya orang-orang yang akan bertemu dengannya. Kata Allah apa? Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi jannati. Itu bagi orang-orang yang rindu. Tapi kata Allah, tapi kalau ada hamba-Mu yang mereka akan bertemu denganku, enggak, mereka tidak mau bertemu denganku, maka aku akan jauh cuekin dia, dan aku juga tidak mau bertemu dengan hamba-Ku yang seperti itu. Tetapi kalau ada hamba-Ku yang mereka rindu kepadaku, yang mereka cinta kepadaku, maka ketika mereka akan mau bertemu denganku, maka aku dengan penuh rahmatku, maka aku akan penuh dengan kerinduan, maka aku akan jauh lebih mencintai hamba-hamba-Ku. Jadi kata Allah begitu, kalau kita cinta kepada Allah, kita merindukan kepada Allah, maka ketika kita akan balik kepada Allah, Allah pun menyampaikan, wahai hamba-Ku, wahai kekasihku, kemarilah. Malaikat Israel itu kalau ada orang meninggal, itu motivasinya ada dua. Begitu orang meninggal, maka malaikat itu turun. Kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang menjadi ahlul Quran, ahlullah, ahlul sholawat, ahlul bait, punya ahlul yang lainnya, maka ketika mereka akan meninggal, maka malaikat Israel memotivasi orang ini. Wahai fulan, dalam riwayat hadis dijelaskan, wahai fulan, Allah telah menunggumu, Allah telah rindu kepadamu, dan Allah telah menunggumu, wahai si fulan. Maka seorang yang soleh ini, karena mereka ada juga sangat rindu kepada Allah, mereka juga sangat cinta kepada Allah, begitu malaikat Israel mewafati, wahai hamba Allah, wahai orang yang diridhokan Allah, Allah telah menunggumu, maka seorang yang langsung mengatakan, ya malaikat Israel, aku juga sudah kangen dan rindu kepada Allah, bukan ketakutan. Maka disitulah malaikat Jibril langsung membentangkan sayapnya. Karena malaikat Jibril itu tahu manusia ini ada di neraka atau ada di surga. Maka bentangannya ini menunjukkan kalau mereka bentangan malaikat Israel ada di surga, maka orang ini akan dengan bersedia bergantung tempatnya. Orang-orang yang punya keistiqomahan membaca sholawat, orang-orang yang keistiqomahan karena sholawat, maka mereka ketika akan meninggal, maka sudah tunjukkan tempatnya. Mereka sudah ditunjukkan tempatnya. Tempatmu adalah surga ini, tempatmu adalah penikmatan, mereka sudah ditunjukkannya. Sama orang-orang yang menjadi ahlul Quran, mereka sudah tunjukkan tempatmu di sini. Tapi kebalikannya bagi orang-orang yang orang-orang yang susah untuk bersolat, mereka susah untuk bersedekah dan tidak punya istiqomah, maka ketika mereka mati Israel datang, mereka akan disampaikan, wahai si fulan, Allah telah menunggumu. Begitu dibilang Allah telah menunggu, maka orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak pernah peduli dengan agamanya, orang-orang yang tidak pernah peduli dengan Rasulullah, orang-orang yang tidak peduli dengan Al-Qur'annya, orang-orang yang tidak pernah baca salat, maka mereka ketakutan ketika dikatakan, wahai si fulan, Allah telah menunggumu, maka mereka ketakutan yang sangat luar biasa. Kebalikannya ketika orang-orang yang cinta Allah, begitu dimotivasi, wahai si fulan, Allah telah menunggu, maka mereka cepat-cepat ingin bertemu dengan Tuhannya. Makanya banyak cerita ketika Umar bin Khattab
para nabi. Ketika misalkan Nabi Musa itu ketika mau diambil nyawanya, maka ditanyai, wahai malaikat Israel, dipanggil oleh Allah, ketemuilah kekasihku Musa, nanti sampaikanlah kepadanya, ucapkanlah salam dan kau jadikanlah wajahmu yang paling ganteng, paling rupawan, maka bertemulah dengannya. Maka kemudian ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Musa, maka bertemulah dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa begitu mengucapkan salam dan langsung malaikat Israel dipukul sama Nabi Musa. Butalah matanya. Maka menyampaikan, ya Allah, aku telah dipukul oleh Musa kekasihmu. Gimana aku mau menyampaikan bahwa aku seperti ini dan sebagainya. Maka kemudian turunlah engkau, ucapkanlah salam dan sampaikanlah bahwa aku adalah Israel. Maka kemudian karena Allah yang bilang maka langsung sembuh, kemudian datanglah kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Musa, aku Israel yang diutus untuk mengambil rohmu. Tapi Allah menyampaikannya, kalau engkau masih ingin hidup wahai Musa, maka engkau akan diberikan kesempatan hidup. Maka engkau peganglah kemudian pada sapi, maka engkau akan bisa hidup dengan berapa tahun lagi dan berapa tahun. Kata Musa apa? Wahai malaikat Israel, aku juga sudah rindu kepada Allah. Aku juga sudah sangat cinta kepada Allah. Aku juga sangat mencintai Allah, sehingga aku ingin juga bertemu dengan Allah. Orang-orang yang soleh ketika disampaikan wahai si fulan, Allah telah menunggu, maka mereka langsung memilih, ya malaikat Israel, aku juga sudah rindu pada Allah. Banyak para sahabat juga sama. Ketika dikasih pilihan, ada seorang waliullah, maka mereka begitu ketahuan bahwa mereka kewalian yang ketahui orang, maka kemudian ada dalam suatu kisah namanya Malik bin Dinar dengan seorang waliullah namanya Ma'mun. Ini ketika musim penghujan, lama nggak hujan, maka seluruh ulama, seluruh kiai, mungkin bahasanya sekarang, itu berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon berikanlah hujan ya Allah. Banyak tanaman sudah meninggal, banyak binatang yang sudah meninggal karena tidak ada air ya Allah. Maka mereka sholat istisqa. Mereka juga tidak beri hujan, meminta berkali-kali tidak hujan. Maka seorang budak ini datang dan mereka berdoa. Seorang budak ini berdoanya seperti ini, ya Allah, aku ini kekasihmu ya Allah, aku ini hamba yang kau cintai ya Allah, maka turunkanlah hujan ya Allah. Jika engkau menurunkan hujan ya Allah, maka berbandaramu tidak akan pernah berkurang sedikit pun ya Allah, maka turunkanlah hujan ya Allah. Karena doanya orang ini, maka langsung ada tanda-tanda mau hujan, maka udara menjadi dingin, awan-awan mulai tertata, akhirnya hujan. Begitu hujan, maka kemudian doanya seorang budak ini didengar seorang ulama, seorang kiai, dan bahkan Malik bin Dinar yang mengatakan ada seorang wali Allah dalam hidup semuanya. Maka kemudian dia mendatangi seorang budak ini. Maka mereka mendatanginya dan mereka menegur seorang budak. Wahai si fulan, kenapa kau pede sekali? Kenapa kau percaya dirimu mengatakan, ya Allah, aku ini adalah kekasihmu, aku ini adalah hamba yang kau cintai, maka turunkanlah hujan. Memangnya kau siapa? Maka dijawab seorang budak, wahai Malik bin Dinar, pergilah kau di sini, bukan tempatmu. Coba Malik bin Dinar yang tahu nggak tahu namanya seorang waliullah itu pasti kasih tahu namanya ini. Langsung seorang waliullah, seorang Makmulas mengatakan, wahai Malik bin Dinar, pergilah kau dari sini, bukan tempatmu. Maka pergi. Pada seorang Malik bin Dinar orang yang dekat sama Allah juga. Tapi mungkin karena memang dalam kewalian ada dua orang, yang wali dalam ilmu dan wali dalam hukum. Wali itu ada dua. Ada wali dalam ilmu, wali dalam hati. Dan orang yang paling tinggi kemuliaannya adalah kewalian adalah hatinya karena rindu dan cinta Allah. Itu adalah paling tinggi. Maka kemudian pulanglah, kemudian diikuti oleh Malik bin Dinar. Ternyata ini adalah seorang budak. Kemudian tahulah tempatnya di situ. Maka besok siangnya Malik bin Dinar menemui tuannya. Tuannya namanya Nahos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahos, aku pengen mencari seorang budak. Aku pengen membelinya. Maka ditanya, budak yang mana yang kau pengen belikan? Yang tadi malam sholat.
Maka dicarilah seluruh budak itu, maka nggak ada. Aku pengen mencarinya, dan aku pengen tahu ketemu dia. Maka mereka dicari. Akhirnya ada satu begitu siang, maka orang tersebut terbangun dari rumahnya. Maka seorang Malik bin Dinar mengatakan, dialah yang aku pengen beli. Maka pemilik budak ini namanya Nakos. Wahai Malik bin Dinar, kau tidak usah membeli. Ini adalah budak yang paling pemalas. Jam segini baru bangun, malam gak pernah tidur, tapi siangnya selalu tidur. Belilah, gak usah aku beli wahai Malik, langsung ambil aja, gak usah beli. Maka seorang Malik mengatakan, aku tidak mau dan aku ingin membelikannya. Jadi ciri-cirinya Malik bangunnya siang gitu ya. Ya maksudnya itu bangun siang, begitu kemudian didatangin, maka mereka langsung aku ingin membeli dia. Maka dalam kisah tersebut dijelaskan, maka dibelilah kalau tidak salah dengan harga sekitar 40 dinar. Jadi ada yang diriwayat yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 80. Kalau 80 misalkan kali 4.000 cuma 280.000, berarti betapa nggak ada artinya orang ini. Maka kemudian dibelilah. Begitu dibeli, maka dalam perjalanan seorang budak bertanya, wahai Malik bin Dinar, kenapa engkau ingin membeliku? Kenapa engkau ingin membeliku? Maka disampaikan, ayam dan aku ingin membelimu karena aku ingin. Kenapa engkau mengatakan ya Allah, aku ini adalah kekasihmu? Karena dalam doa tadi mengatakan, ya Allah, aku ini adalah kekasihmu, aku ini adalah orang yang kau cintai ya Allah, maka turunkanlah hujan. Doanya begitu. Kalau kau menurunkan hujan, tidak akan berkendaraan sedikit pun, tidak akan pernah mengurangi kekuasaanmu ya Allah. Maka hujan, inilah aku ingin membelimu. Maka kata seorang budak, wahai Malik bin Dinar, antarkanlah di mana tadi malam saya di masjid dan berdoa di sana. Maka diantarlah ke masjid itu. Begitu diantar ke masjid, maka kemudian dia izin kepada Malik bin Dinar, wahai Malik bin Dinar, aku ingin sholat dan berdoa di sini. Maka berdoalah seorang budak ini, dan doa dalam riwayatnya dituliskan, ya Allah, Engkau telah memberikan hujan kepada kami semua ya Allah, tapi kenapa Engkau memberitahukan bahwa aku ini adalah kekasihmu ya Allah? Karena Engkau telah memberikan bahwa aku ini adalah kekasihmu, Engkau telah memberikan bahwa aku adalah hamba yang Kau cintai, karena Engkau telah memberikan dan memberitahu kepada orang lain bahwa aku adalah orang-orang yang Kau cintai ya Allah, maka ambillah nyawaku ya Allah. Ambillah nyawaku ya Allah. Aku tidak mau aku kekasihmu, aku tidak mau aku adalah orang Kau cintai. Engkau telah memberitahukan kepada orang lain ya Allah, maka ambillah nyawaku, kata budak ini. Maka langsung Allah kemudian menyuruh malaikat-malaikat Israel, wahai Israel, ambillah nyawa kekasihku. Maka kemudian gak berapa lama setelah berdoa bersujud, maka diambillah nyawa ruhnya ini. Seorang ini langsung bertemu dengan Allah. Inilah orang-orang yang cinta kepada Allah. Inilah orang-orang yang rindu kepada Allah. Mereka ketika akan dihadapkan kepada Tuhannya, maka dia langsung mengatakan, ya Allah, aku juga sudah rindu kepadamu. Ya Allah, aku juga sangat mencintaimu ya Allah, sehingga aku ingin bertemu denganmu ya Allah. Inilah orang-orang yang karena cintanya kepada Allah. Maka kemudian langsunglah meninggal dan barulah sadar Malik bin Dinar dia adalah seorang waliullah. Malik bin Dinar baru sadar ternyata dia adalah seorang waliullah. Makanya anak-anakku sekalian dan adikku sekalian, jangan pernah menganggap remeh siapapun. Orang itu mau tempatnya jadi buruh, tempatnya mau kayak apapun, maka kalau Allah menjadikan dia kekasihnya, maka kita tidak akan pernah tahu. Saya juga tidak pernah menganggap orang lain tukang becak pun apapun, selalu menganggap dia adalah orang yang baik. Orang bahkan orang itu pezina, saya pun selalu mengatakan dia adalah orang baik, karena kita tidak akan pernah tahu bahwa orang itu akan kapan dikasih hidayah oleh Allah. Sama kayak yang tadi, seorang budak yang beli di pasar, mereka menjadi ahli neraka. Begitu berubah gak lama, dia namanya sudah menjadi ahli syurga. Kita tidak pernah tahu. Makanya anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, ayo kalau apapun kita berprasangka baik kepada siapapun. Jangan pernah berprasangka buruk, karena kita tidak akan pernah tahu bahwa siapakah yang menjadi ahli syurga, bahwa siapa yang dicintai oleh Allah. Sama kayak kisah seorang Malik Dinar, dia seorang waliullah namanya Makmun, ternyata dia seorang waliullah. Jadi orang wali-wali, orang itu yang sangat dekat sama Allah, mereka lebih senang kalau ketemu dengan Allah, lebih cinta kepada Allah.
Makanya anak-anakku sekalian, ayo kalian semuanya akan menjadi ahlul Quran nantinya. Mudah-mudahan menjadi ahlullah. Maka yang perlu kita adalah bagaimana kita untuk tetap istiqomah cinta kepada Allah. Bagaimana kita untuk cinta istiqomah kepada Rasulullah sampai kita bertemu dengan Allah. Terima kasih anak-anakku sekalian yang bisa kami sampaikan. Nanti ngaji di berikutnya insya Allah saya akan menjelaskan tentang harta-harta yang dicintainya harus diinfakkan dan disedekahkan demi cintanya kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.